Saudara-saudari, pencinta renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel Jakarta yang terkasih. Renungan harian ini diambil dari Injil Lukas, bab 5 ayat 27 sampai 32. Seringkali orang berpikir bahwa hanya orang yang baik dan suci saja yang dipanggil Tuhan untuk menjadi muridnya. Namun, tidak demikian yang kita lihat dalam kenyataannya. Banyak orang dipanggil Tuhan untuk menjadi muridnya, kendati dia tidak begitu baik dan suci. Salah satu contoh yang bisa kita lihat dalam diri Lewi atau Matius si pemungut cukai yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Sebagai pemungut cukai atau penarik pajak, dia dipandang sebagai orang pendosa karena dia menarik pajak untuk kepentingan penjajah Romawi dan menarik pajak melebihi ketentuan yang ada. Karena itu dia dimusuhi dan diasingkan oleh orang-orang Yahudi. Namun, ketika Yesus menyapa dia dengan sapaan yang lembut, "Ikutlah aku." Dia berdiri dan meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan cara hidup yang lama, meninggalkan harta bendanya, keluarganya, dan mengikuti Yesus. Dia tidak hanya bertobat, tetapi ia juga mau meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Begitu indahnya pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang mengubah hidupnya. Sampai-sampai dia melukiskan pengalamannya serta pengalaman pelayanan Yesus Kristus dalam suatu tulisan yang sekarang kita kenal dengan sebutan Injil Matius. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita pun tentu pernah mengalami kasih dan sapaan Yesus yang lembut dalam hidup kita, yang kemudian mengubah hidup kita. Kita yang semula hidup dalam dosa, setelah mengenal dan mengalami kasih Yesus secara pribadi, kita tidak hanya bertobat dari cara hidup kita yang tidak baik, tetapi juga mau mengikuti Yesus dengan menjadi orang Kristen. Beberapa dari kita bahkan ada yang menanggapi kasih Yesus dengan suatu tindakan yang radikal, yaitu meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan keluarga dan harta bendanya untuk mengabdikan hidup mereka selama-lamanya kepada Tuhan dengan menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam perjalanan waktu kita tidak setia dan jatuh dalam dosa, itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau kita mau mengingat pengalaman dikasih oleh Yesus secara personal, secara pribadi, serta mau berdiri dan bangkit dari kelemahan kita, meninggalkan kelemahan dan dosa kita, serta kembali mengikuti Dia dan kehendaknya, saya yakin kita akan dapat mengalahkan kelemahan kita dan dapat mengikuti Yesus dengan langkah yang mantap dan mengabdi kepadanya dengan sepenuh hati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkat sapaan kasih Yesus Putramu, Matius si pemungut cukai akhirnya bertobat, mengikuti Putramu, bahkan menjadi penulis dan pewarta Injil. Bantu kami
agar kami mampu menjadi perpanjangan kasih-Mu dengan memberikan sapaan kasih kepada sesama yang kami jumpai, terutama kepada mereka yang dijauhi oleh masyarakat karena kelemahan dan dosa mereka. Semoga lewat sapaan kasih kami, mereka akhirnya terdorong untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.